Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semua. Kali ini kita akan membahas tentang lipid di mata kuliah biokimia olahraga, pertemuan yang keempat. Indikator capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peranan lipid bagi tubuh, jenis dan struktur lipid, serta kaitannya antara lipid dengan olahraga dan latihan. Untuk daftar isinya, kali ini kita akan membahas tentang fungsi lipid pada tubuh manusia, kemudian jenis dan struktur lipid, dan relevansi antara lipid dengan kegiatan olahraga dan latihan. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah lipid dan fat atau lemak itu sama? Atau ada yang baru dengar tentang lipid? Disimpan dulu jawabannya. Mudah-mudahan setelah kuliah kali ini kita dapat menemukan jawaban yang tepat ya. Untuk gambaran umum, lipid atau di literatur yang lebih lama disebut lipida atau lipoid itu menunjukkan suatu kelompok zat yang heterogen atau bermacam-macam zatnya. Secara kimiawi memiliki kesamaan sifatnya yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-air seperti kloroform, hidrokarbon atau alkohol. Dari literatur lainnya juga ada yang mengatakan bahwa lipid adalah kelompok heterogen dari molekul organik yang tidak larut dalam air atau hidrofobik yang dapat diekstraksi dari jaringan dengan pelarut non-polar. Jadi pada intinya lipid itu adalah suatu kelompok, berarti lebih dari satu jenis ya. Heterogen maksudnya adalah bermacam-macam jenisnya, kemudian dia sifatnya tidak larut dalam air atau hidrofobik, tapi untuk pelarut non-polar dia larut. Kemudian fungsi lipid dalam tubuh manusia, yang pertama yaitu sebagai sumber energi atau sebagai bahan bakar. Nah, jenis lipid pada makanan adalah lemak. Ini agak menjawab tadi pertanyaan yang sebelumnya, apakah lipid dengan lemak sama? Jadi jenis lipid pada makanan itu pada umumnya adalah dinamakan lemak atau dietary lipid. Lemak tersusun atas gliserol dan asam-asam lemak. Dilihat dari gambar ini, lemak dipecah dalam tubuh kemudian menjadi asam-asam lemak. Asam-asam lemak ini kemudian masuk ke dalam mitokondria, kemudian di metabolisme membutuhkan oksigen sehingga dia menghasilkan ATP atau energi. Untuk kedua, lipid itu sebagai penyusun membran sel. Jadi ada jenis lipid seperti fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Dia disebutnya adalah lipid membran karena dia memang penyusun membran sel pada tanaman, pada hewan, dan pada manusia. Untuk fosfolipid sendiri dia sifatnya ada yang hidrofilik, yang ini hidrofilik atau larut air, ada yang tidak larut air. Nanti kita jelaskan secara lanjut di slide berikutnya. Untuk yang ketiga, fungsi lipid dalam tubuh yaitu pengatur suhu tubuh. Ini sudah jelas sekali ya, dari SD sudah sering dikatakan bahwa lemak itu atau jenis lipid itu sebagai pengatur suhu tubuh. Tugas khusus, ada beberapa lipid, dia memiliki fungsi pensinyalan seperti steroid, eikosanoid, dan beberapa metabolit fosfolipid. Dia fungsi pensinyalan seperti hormon untuk mediator dan second messenger atau pengirim pesan kedua, second messenger. Jadi membantu untuk proses pensinyalan.
Untuk ada juga lipid yang berfungsi untuk membentuk jangkar, mengikat protein ke membran. Ada juga lipid seperti vitamin K dan ubiquinon. Dia menghasilkan kofaktor untuk reaksi enzimatik. Ada juga retinal karotenoid. Dia jenis lipid yang peka cahaya. Dia penting untuk proses penglihatan. Kita menuju ke jenis dan struktur lipid. Saya mengambil dari beberapa literatur. Yang pertama yaitu ada pembagian jenis lipid berdasarkan bisa atau dapat atau tidak dapatnya dipecah dan dihidrolisis. Yang pertama ada lipid yang dapat dihidrolisis atau hydrolysable lipids. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ester. Ester ini merupakan lipid sederhana. Ada lemak tadi yang disebutkan. Ini gliserol, ini asam-asam lemak ini ya. Yang zigzag ini adalah asam lemak. Kemudian ada wax atau lilin. Dia itu merupakan struktur alkohol dengan asam lemak rantai panjang. Kemudian sterol ester ini. Ada juga lipid yang dapat hidrolisis lagi yaitu fosfolipid. Fosfolipid hampir sama seperti seperti lemak ini, akan tetapi dia ada satu rantai yang karakteristiknya dia memiliki fosfat, residu fosfat. Ada juga sfingosin, ini dia satu residunya diganti oleh sfingosin. Kemudian ada juga lipid yang dapat dihidrolisis yaitu glikolipid. Dia karakteristik khasnya yaitu mengandung gula. Jadi satu residunya itu mengandung gula. Nah, kenapa sih disebut lipid yang dapat dihidrolisis? Karena memang ikatan-ikatannya merupakan ikatan ester. Ingat-ingat lagi ya, ikatan ester itu apa? Ke mata kuliah kimianya. Ikatan ester dia mudah dipecah secara enzimatis maupun kimiawi. Kemudian kelompok yang kedua yaitu lipid yang tidak dapat dihidrolisis. Dia ada hidrokarbon seperti alkana dan karotenoid. Alkana ini adalah karbon rantai panjang. Kemudian ada karotenoid ini. Kemudian alkohol juga dia tidak dapat hidrolisis. Belakangnya ada hidroks ini ya, ada OH-nya ya. Kemudian ada alkano rantai panjang, kemudian ada juga jenis-jenis sterol atau steroid, dan ada beberapa asam seperti asam lemak dan eicosanoid. Kita lihat ke sini. Untuk lemak yang tadi ini ada gliserol dan 3 residu asil. Kemudian tadi fosfolipid ya, fosfolipid ada macam-macam. Ada fosfatida, ada sfingosin, ada sfingomyelin, kemudian ini sfingolipid. Kita bahas ini. Lipid yang dapat hidrolisis, ada ester. Ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi menjabarkan tadi yang berdasarkan gambar di sini. Seperti ester sederhana meliputi lemak atau juga disebut triasil gliserol atau trigliserida. Dia mengandung 1 gliserol dan 3 residu asil. Nah ini 3 residu asil yang diisi oleh asam lemak. Kemudian lilin, dia 1 alkohol lemak dan 1 residu asil. Sterol ester 1 sterol dan 1 residu asil. Kemudian untuk fosfolipid macam-macam ini jenisnya, ada asam fosfatidat, ada fosfatida, ada sfingolipid, kemudian glikolipid, ada cerebrosida, ada gangliosida. Jadi untuk ikatannya residunya berbeda, namanya juga berbeda.
Ini yang tidak dapat dihidrolisis, yaitu hidrokarbon, alkohol lipid yang tadi saya sebutkan. Nah, dari literatur lainnya ada golongan besar lipid yang berdasarkan jenis lipidnya. Ada 3 kelompok. Yang pertama, lipid sederhana. Yang tadi disebutkan ada ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Bisa tadi triasilgliserol atau lemak. Ada juga lilin. Kemudian ada lipid gabungan. Ada ester asam lemak mempunyai gugus tambahan yang tadi. Ada yang fosfolipid, ada cerebrosida. Kemudian ada derivat lipid. Itu adalah senyawa turunan lipid. Dia dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Jadi ketika lipid hidrolisis jadinya asam lemak, isopren, dan steroid. Kita bahas satu persatu berdasarkan literatur yang ini. Yang pertama simple lipid atau lemak sederhana. Ada lemak netral, ada ester asam lemak dengan alkohol. Nah, kalau ini ada lemak netral adalah lemak yang dia berikatan dengan gliserol. Gliserol ini kan bentuknya seperti ini. Ada 3 karbon. Nah, jika salah satu ikatan karbonnya itu berikatan dengan asam lemak, hanya satu, namanya monoasil gliserol. Kemudian jika ada 2 asam lemak yang berikatan pada gliserol, namanya diasil gliserol. Sedangkan jika ada 3 asam lemak yang berikatan pada gliserol, namanya triasil gliserol, yang sering kita sebutkan sebagai lemak makanan. Nah, untuk ester asam lemak dengan alkohol berberat molekul tinggi ada lilin, ada ester sterol, ada ester vitamin A, ada ester vitamin D. Kelompok yang kedua ada lipid gabungan, yaitu saya akan bahas fosfolipida saja karena yang lebih umum ya. Nah, berbeda dengan triacylglycerol atau lemak yang tadi merupakan ester sederhana. Nah, fosfolipida ini merupakan lipida membran. Dia memiliki 1 atau lebih gugus kepala dengan polaritas tinggi selain ekor hidrokarbon. Jadi, ikatan kimianya itu ada yang merupakan senyawa polar. Makanya suka disebut lipida kan biasanya non polar ya. Nah, kan berbeda dengan fosfolipid karena dia ada ikatan polarnya disebut lipida polar. Nah, yang paling umum adalah fosfolipida. Jadi lipida membran itu tidak hanya fosfolipida. Nah, tapi yang paling umum adalah fosfolipid. Lipida membran selain fosfolipid kan tadi yang di depan ada kolesterol, ada glikolipid ya. Fosfolipid mengandung fosfor dalam bentuk gugus asam fosfat. Kemudian, fosfolipid utama yang ditemukan pada membran adalah fosfogliserida. Nah, fosfogliserida ini ada macam-macam, tidak hanya satu. Nah, semua fosfogliserida mengandung 2 ekor nonpolar yang merupakan asam lemak rantai panjang. Jadi 1 ekornya lagi bersifat polar. Nah, bisa dilihat dari gambar. Ini adalah membran sel. Yang di atas ini dia sifatnya hidrofilik. Dia polar. Sedangkan yang di dalam ini yang berupa yang kayak ekor-ekor ini adalah bagian hidrofobiknya. Makanya suka disebut phospholipid bilayer karena dia ada 2 lapisan bentuknya. Nah, contoh fosfogliserida ini adalah yang paling umum adalah fosfatidilkolin atau lecitin,
Ada fosfatidilethanolamine, atau sepalin, ada fosfatidilserin dan fosfoinositida. Senyawa ini terdapat pada berbagai jaringan dan sel, terutama pada sel otak dan sel syaraf. Kelompok yang ketiga adalah derivat lipid atau turunan lipid. Ada isoprenoid, ada steroid, ada juga asam lemak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai asam lemak. Untuk isoprenoid ini, dia diaktifkan dari asam asetat teraktivasi sebagai komponen lipid dari asetil-CoA. Asetil-CoA dia mempunyai gugus asam asetat. Nah, kemudian bisa diubah sedemikian rupa jadi asil CoA merupakan suatu bahan untuk membentuk lemak, fosfolipid, dan glikolipid. Jadi bahan untuk membentuk lipid. Kemudian asetil-CoA juga bisa diproses atau dimetabolisme sedemikian rupa membentuk isoprenoid. Nah, untuk isoprenoid sendiri dia jenisnya banyak. Yang paling umum adalah beberapa vitamin larut lemak seperti vitamin A atau karotenoid, ada tocoferol, vitamin E, ada vitamin K piloquinone. Kemudian ada juga yang isoprenoid kemudian menjadi kolesterol. Dia merupakan hormon steroid. Kemudian kelompok yang kedua yaitu steroid. Ada 3, ada sterols, bile acid atau asam empedu, ada hormon steroid. Nah, kita bahas sterol dulu. Sterol yang paling umum dalam makanan adalah kolesterol. Nah, kolesterol sendiri itu perlu diingat hanya dari sumber hewani, seperti daging, kuning telur, susu, dan produk olahannya. Nah, jika dari sumber hewani, namanya bukan kolesterol. Ingat ya, jadi dari produk hewani tidak ada kandungan kolesterol. Adanya namanya fitosterol. Fitosterol itu dia sifatnya seperti kolesterol, tapi dia istilahnya lebih baik untuk tubuh manusia. Contohnya ada ergosterol, stigmasterol, dan betasitosterol. Yang kedua ada asam empedu seperti asam kolat, titokolat, asam senodeoksikolat, ada deoksikolat. Kemudian hormon-hormon steroid itu termasuk dari kelompok sterol itu seperti kortisol, aldosteron, testosteron, estradiol, progesteron, kastriol, dan edison. Nah, yang ketiga kita akan bahas lebih dalam untuk asam lemak sendiri. Asam lemak merupakan komponen unit pembangunan yang khas pada kebanyakan lipid dan penting untuk tubuh manusia. Karena tadi kan banyak dibahas seperti seperti lemak atau triacylglycerol, fosfolipid maupun glikolipid. Dia salah satu penyusunnya yang paling umum adalah asam lemak. Nah, asam lemak adalah rumus senyawa kimia umumnya adalah R. Ini R adalah maksudnya rantai karbonnya. Nanti kita bahas. Jadi asam lemak ini bermacam-macam lagi jenisnya, nggak cuma satu. Ini gliserol. Kemudian kita bahas sifat fisika dan kimianya. Sifat fisika yang pertama yaitu makin panjang rantai karbonnya, makin tinggi titik leburnya. Yang kedua, makin banyak jumlah ikatan rangkap, makin rendah titik leburnya. Semakin panjang rantai karbon, semakin tidak larut air. Nah, ini untuk titik lebur. Jadi sebenarnya untuk nanti kemudian akan mempengaruhi sifat lemak. Jadi ada yang disebut lemak, ada yang disebut oils atau minyak. Jadi kalau minyak itu dia di suhu ruang sifatnya cair.
Kalau lemak itu biasanya lebih ke padatan ya, jadi sifatnya padat. Nanti kita bahas lagi. Kemudian sifat kimia yang pertama merupakan asam lemah. Yang kedua, jika membentuk garam dengan natrium dan kalium, dia itu sifatnya menjadi larut air, disebutnya sabun. Jadi salah satu untuk secara teknologi ya, asam lemak ini merupakan salah satu bahan dari sabun yang sering kita pakai di rumah tangga. Struktur dan klasifikasi asam lemak. Asam lemak rumus umumnya yaitu CH3, CH2, NCOH. Kemudian dia merupakan asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon antara 4 sampai 24. Kemudian dia mempunyai gugus metil pada salah satu ujung C-nya. Di ujung satunya terdapat gugus karboksil. Tadi sudah dibahas, lemak yang memiliki satu asam lemak disebut monogliserida. Kalau 2 asam lemak digliserida, yang 3 asam lemak disebut trigliserida atau triasil gliserol. Ada klasifikasi asam lemak. Menurut ada tidaknya ikatan rangkap yang dikandung oleh asam lemak dibedakan menjadi yang pertama asam lemak jenuh. Dia merupakan ikatannya tunggal, atom C-nya, jadi tidak ada ikatan rangkap. Ada asam lemak tidak jenuh. Dia memiliki paling sedikit satu ikatan rangkap antara dua atom karbon. Nah, asam lemak tak jenuh ini dibagi lagi jadi dua jenis. Ada asam lemak tak jenuh tunggal, ada asam lemak tak jenuh jamak. Kalau asam lemak tak jenuh tunggal, dia mempunyai ikatan rangkapnya satu. Untuk asam lemak tak jenuh jamak, dia ikatan rangkapnya lebih dari satu. Untuk contohnya dan sumber beserta sifat fisiknya untuk asam lemak jenuh kita bahas satu-satu. Ada asam butirat sampai asam ligno. Nah ini rantai karbonnya dimulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Tadi sudah dijelaskan secara sifat fisikanya bahwa jika semakin panjang rantai karbon, dia titik leburnya semakin tinggi. Jadi makanya sifatnya padat. Bisa dibaca sendiri untuk sumbernya. Ada asam lemak tak jenuh tunggal, ada asam palmitoleat, ada asam oleat. Dia sifatnya cair. Tadi dikatakan bahwa semakin banyak ikatan rangkap, semakin rendah titik lebur. Makanya sifatnya ini cair. Di suhu ruang dia sifatnya cair. Sama seperti asam lemak tak jenuh jamak, dia lebih banyak lagi ikatan rangkapnya. Ada yang 2, 3, sampai 4. Nah ini sifatnya cair. Bisa dibaca untuk sumbernya. Kita sering mendengar di iklan atau di mana-mana ya, misalkan di kemasan makanan, dia mengandung omega 6, omega 3. Nah ini memang dia esensial atau maksudnya tidak dapat, jadi tubuh manusia tidak dapat membentuk. Jadi dia dibutuhkan dari makanan. Yang pertama adalah omega 3, ada asam linoleat. Dia ikatan karbonnya 18, ikatan rangkapnya 2. Ada asam arakedonat, ikatan karbonnya 20, ikatan rangkapnya 4. Omega 3, dia ada asam linoleat, karbonnya 18, ikatan rangkapnya 3. Ada EPA, ikatan karbonnya 20, rangkapnya 5. Ada DHA, ikatan rangkap rantai karbonnya 22, ikatan rangkapnya 6.
Ini gambarnya ya, struktur kimianya digambarkan secara sederhana seperti ini nih maksudnya. Jadi ikatan rangkap digambarkan seperti ini, ada 2 garis, ini ikatan tunggal. Yang zigzag ini hanya zigzag, itu ikatan tunggal. Nah, yang tadi dibilang ini adalah omega 6 dan omega 3. Ini rumus strukturnya tadi berdasarkan yang secara umum yang tadi sudah dijelaskan, CH3, CH2, N, COH. Nah, ini berbedanya dari sini. Untuk asam lemak tak jenuh digambarkannya seperti ini, ikatan lengkapnya. Nah, kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu relevansi antara lipid dengan kegiatan olahraga dan latihan. Kita kembali lagi. Nah, jenis lipid yang paling banyak adalah triacylglycerol, disebut juga ditrilipid. Tadi saya sudah bahas faktor penting dalam olahraga dan latihan. Nah, dari sini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi yang pertama, yang di awal. Apakah lipid dan lemak sama? Jadi dikatakan sama tidak sama, karena lemak hanya merupakan salah satu jenis lipid. Jadi lipid itu lebih luas cakupannya, lebih banyak senyawanya, dan salah satunya adalah lemak atau triacylglycerol. Dia paling umum di dalam makanan. Sudah dibahas juga tadi lemak dan oils. Ini bukan minyak, kayak minyak. Fats and oils. Kemudian tadi sudah dibahas teksturnya, kalau oils cair, kalau fats itu padat. Nah, kembali ke atlet. Nah, lemak itu penting bagi atlet. Jadi jangan kira atlet itu tidak membutuhkan lemak. Ini karena lemak merupakan sumber energi utama saat rest atau istirahat, saat low intensity dan moderate intensity. Jadi olahraga-olahraga intensitas rendah dan sedang cenderung menggunakan lemak dibandingkan sumber lain atau karbohidrat. Atau bisa saja dia bersamaan. Tergantung nanti jenis olahraganya dan bagaimana intensitasnya. Untuk intensitas tinggi, dia lebih cenderung memetabolisme karbohidrat. Nah, bisa dilihat jumlah lemak terbesar dalam tubuh disimpan di jaringan adiposa dalam bentuk trigliserida, sedangkan jumlah lebih kecil disimpan sebagai trigliserida otot. Nah, latihan aerobik kan lebih ke intensitasnya low to moderate ya. Nah, dia dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam memanfaatkan lemak. Kenapa juga aerobik meningkatkan kemampuan tubuh memanfaatkan lemak? Karena pemanfaatan lemak dalam metabolisme itu dia membutuhkan banyak oksigen untuk digunakan. Makanya latihan aerobik itu baik untuk kemampuan tubuh memanfaatkan lemak. Lihat dari gambar di sini adalah gambar kulit. Di atas ada jaringan epidermis, kulit atas ada jaringan dermis, bawah kulit. Nah, kemudian ada jaringan adiposa. Jadi lemak disimpan di bawah kulit. Nah, ini kalau di orang itu berbeda-beda ya, tergantung kadar lemaknya. Kalau misalkan dia obesitas, pasti dia tebal ya si jaringan adiposanya. Kemudian kalau yang normal atau ada juga bahkan yang kurang, jadi tergantung orangnya. Jadi kita tetap membutuhkan jaringan adiposa, khususnya atlet ya. Nah, lemak bentuk energinya paling pekat karena dia ketika dipecah setiap gramnya mengandung 9 kilokalori. Jadi disebut padat kalori. Nah, atlet-atlet yang menggunakan banyak energi selama latihan perlu memasukkan cukup lemak ke dalam makanannya.
atau dia beresiko kekurangan asupan energi. Nah, akan tetapi pada prakteknya banyak atlet yang tidak ingin berada dalam keseimbangan energi. Jadi maksudnya dia mengurangi asupan lemaknya. Jadi dia berharap berat badannya bisa turun, kadar lemak tubuhnya bisa turun. Nah, ini tergantung tujuannya. Kalau misalkan menurunkan asupan lemak sebenarnya bagus kalau dia memang misalkan dia memang ada tujuannya, memang harus menurunkan berat badan misalkan. Dia tepat, tapi nggak boleh terlalu rendah juga, karena bisa merusak kinerja dia sebagai atlet dan merusak kesehatan. Jadi perlu hitungan yang tepat untuk asupan lemak ataupun jenis lemak yang dikonsumsinya, karena lemak kan bermacam-macam. Pernah mendengar ada lemak jahat, ada lemak baik. Nah, itu memang benar adanya. Jadi kalau misalkan semakin lemak baik dia meningkatkan kadar kolesterol HDL, lemak jahat dia meningkatkan kolesterol LDL. Nah, itu bisa dipilih jenis lemak yang akan dikonsumsinya untuk kesehatan. Nah, jadi seperti koin bermata dua nih. Jadi dia untuk atlet lemak itu penting untuk performanya dan latihannya. Tapi kalau kebanyakan juga dia bahaya kan, bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kardiovaskular, aterosklerosis dan lain-lain. Jadi keduanya harus tetap dipertimbangkan. Makanya tadi dibilang tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang bilang pemilihan makanan yang mengandung jenis asam lemak tertentu. Misalkan dari kacang-kacangan atau almond, atau minyaknya minyak zaitun, atau jangan sampai konsumsinya lemak hewan gitu kan, gaji gitu kan. Itu kan udah jelas-jelas berbahaya. Jadi pemilihannya juga penting. Jumlah asupan lemak tergantung dari kebutuhan energinya secara keseluruhan, karena tergantung jenis olahraganya kan, atlet itu. Jadi ada literatur yang menyebutkan misalkan olahraga apa dia kebutuhannya berapa per menit misalkan. Nah, ini tergantung dari jenis olahraganya dan tergantung jenis kelamin dan lain-lain, banyak faktor. Ada juga keseimbangan makronutrien. Nah, untuk memenuhi rekomendasi karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, penggunaan lemak sebagai bahan bakar ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya, lemak itu gak usah dicari-cari juga banyak di makanan gitu ya. Dari makanan biasanya ada kandungan lemaknya. Cuman jenis lemaknya kan berbeda-beda. Kemudian lemak itu padat energi yang tadi dibilang. Nah, disimpan dalam jumlah besar dalam jaringan adiposa. Kemudian jika di metabolisme dia hasilnya menghasilkan ATP yang cukup banyak atau besar. Untuk kerugiannya, banyak langkah dan waktu yang dibutuhkan dalam metabolisme lemak. Jadi dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak itu jauh lebih panjang langkahnya dan waktunya jauh lebih lama dibandingkan metabolisme karbohidrat. Nah, yang paling berbeda dengan metabolisme karbohidrat, lemak itu hanya dapat dimetabolisme jika melalui metabolisme aerobik. Jadi dia sangat membutuhkan banyak oksigen. Nah, oleh karena itu penggunaan lemak itu terbatas tadi dibilang ya. Jadi hanya melalui jalur fosforilasi oksidatif. Nah, misalkan intensitas rendah hingga sedang. Nah, berbeda dengan karbohidrat. Karbohidrat, glukosa, dan glikogen dapat dimetabolisme
melalui jalur fosforilasi oksidatif dan juga glikolisis anaerobik. Jadi misalkan dia anaerobik atau intensitasnya tinggi kan, tubuh kan cenderung kekurangan oksigen. Jadi maksudnya oksigennya rendah, nah itu melalui jalur glikolisis anaerobik. Makanya disebutkan kenapa lemak hanya intensitas rendah hingga sedang, karena dia nggak bisa melalui jalur ini, anaerobik. Kemudian metabolisme asam lemak membutuhkan lebih banyak oksigen secara signifikan. Tadi udah dikatakan ya. Nah, ada juga efek latihan terhadap penggunaan lemak. Tadi sudah dikatakan, latihan aerobik meningkatkan kemampuan tubuh menggunakan lemak. Jadi misalkan biar si atlet itu terbiasa tubuhnya menggunakan lemak, nah ini ada latihannya, jadi latihan endurance. Direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan mengoksidasi lemak. Kenapa? Karena latihan endurance itu cenderung dia intensitasnya rendah hingga ke sedang ya. Tapi waktunya lama, ya kan? Jadi tubuhnya sudah beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Nah, bisa juga berenang atau bersepeda. Kalau ini saya ambil dari olahraga triathlon ya. Ultra endurance. Ada juga efek dari kafein terhadap penggunaan lemak. Ada beberapa atlet endurance itu menggunakan kafein untuk meningkatkan performa. Kenapa kafein? Karena kafein dapat meningkatkan pemanfaatan asam lemak bebas, free fatty acid, dalam tubuh selama latihan endurance dan jadi sehingga penggunaan glikogen ototnya berkurang. Karena jadi diawet-awet sih glikogen ototnya, karena kalau glikogen ototnya udah rendah biasanya gak enak ke badannya, jadi kayak pegel gitu. Jadi lebih ke si penggunaan metabolisme energinya berasal dari asam lemak bebas. Ada juga beberapa suplemen yang dikaitkan dengan lemak ini ya. Yang pertama adalah karnitin. Karnitin itu merupakan sejenis protein. Dia disintesis dalam tubuh dari asam amino lisin dan ditemukan dalam makanan. Kenapa bisa jadikan suplemen? Karena dia dapat mengangkut asam lemak ke mitokondria di mana dia dapat dipecah jadi energi. Suplemen ini dijual bentuknya pil, ada juga cairan. Dosis rekomendasinya 2-4 gram per hari. Nah, ini struktur kimianya, ini contoh suplemennya. Ini sudah saya tutup ya mereknya. Ada yang kedua adalah MCT, medium chain triglycerida. Ini adalah yang tadi kembali lagi jenis lemak yang dia memiliki asam lemak terdiri dari asam lemak rantai menengah. Jadi antara 6 sampai 10 karbon. Kenapa jadi suplemen? Karena dia mudah diangkut ke dalam mitokondria. Jadi si MCT ini biasanya yang duluan diangkut ke dalam mitokondria. Karena itu suka diiklankan sebagai sumber energi karena dia yang duluan mudah diangkut, mudah dimetabolisme. Nah, penggunaan MCT oleh atlet ketahanan dapat meningkatkan oksidasi lemak selama latihan intensitas sedang hingga tinggi. Nah, dibilangnya malas. Maksudnya ini adalah latihan intensitas moderate to high intensity. Jadi bukan latihan intensitas tinggi, jadi moderate to high intensity. Mengurangi ketergantungan pada penyimpanan
glikogen otot, dan meningkatkan performa. Ini contoh produknya. Dia memiliki klaim nih. Dia punya klaim, dia lebih ke weight management ya. Jadi atlet juga kan harus tetap manage berat badannya ya. Nah, ini penunjang diet keto. Diet keto itu salah satu diet yang dia lebih ke menghindari konsumsi karbohidrat. Dia lebih mengkonsumsi lemak dan protein. Diet keto. Kemudian penurunan berat badan dan lemak, menjaga kadar gula darah, sumber energi instan untuk otak, meningkatkan metabolisme tubuh. Begitu klaimnya. Nah, ini adalah asupan total yang direkomendasikan, lemak ya, asupan lemak total untuk atlet selama latihan. Nah, yang umumnya asupan lemak hariannya itu sekitar 1 gram per kilogram berat badan. Ini sesuai dengan guidelines-nya, yaitu sekitar 20 hingga 35% dari total asupan kalori. Jadi kan asupan kalori itu ada dari 3, dari karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, dari lemak ini sekitar 20-35%. Nah, atlet endurance dia bisa saja membutuhkan lebih tinggi, yaitu sekitar 2 gram sampai kilogram berat badannya untuk menggantikan lemak intramuskularnya. Kemudian ada juga atlet ultra ketahanan yang tadi misalkan olahraga triathlon ya, itu kan harus ini banget ya endurance-nya. Nah, itu dia asupannya harus 3 gram per kilogram berat badan. Jadi tergantung dari jenis atletnya, jenis olahraganya, jenis kelaminnya, umurnya, jadi banyak faktor. Ya, seperti itu untuk mata kuliah lipid. Ya, sampai di sini pertemuan penjelasan mengenai lipid. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya, bisa dimengerti semuanya. Jika ada pertanyaan atau yang harus didiskusikan, boleh didiskusikan di Google Classroom atau di grup WA di chat saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.